Hai Sobat Logam, sekarang saya berada di Resto Apung Muara Angke. Lihat ya, makanannya enak-enak banget kayaknya. Kita cobain dulu yuk. Wow, very delicioso. Sobat Logam tahu nggak? Kalau makanan yang depan saya ini, itu semua berasal dari kampung nelayan yang dekat-dekat sini loh. Nanti setelah makan, kita kulik bareng-bareng yuk. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong. Hai Sobat Logam, sekarang saya berada di kampung nelayan Muara Angke, yang dimana kita mau menemui tokoh masyarakatnya dan serta nelayan. Jadi ikutin aku. Hai Sobat Logam, sekarang saya sudah bersama para tokoh masyarakat dan para nelayan di kampung nelayan Muara Angke. Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk bersama mereka. Oh, nama saya Haji Fayum Minani. Pekerjaan awalnya nelayan. Sekarang kebetulan sudah pensiun dari nelayan dan dipercayakan sama masyarakat sebagai tokoh masyarakat. Kebetulan usia Bapak tahun 2003 ini sudah 64 tahun. Dari tahun 80 itu sudah tinggal di sini. Jadi kurang lebihnya itu ya 43 tahun ya. 43 tahun tinggal di Muara Angke. Oh ya, pertama Muara Angke itu asal mulanya itu ya memang empang ya. Jadi isinya itu bakau. Dulu orang pribuminya itu tinggalnya di Muara Karang. Sesudah ada perkembangan, kebetulan di Muara Karang itu mau dibikin perumahan, sehingga orang pribumi diganti, ditukar di Muara Angke. Kebetulan pengembangnya itu kontraktornya Endang Wijaya ya. Pak Endang Wijaya ini diuruk pakai kapal pengeruk pasir dari laut. Jadi diuruk, sudah diuruk bikin perumahan percontohan nelayan se-Asia Tenggara, yaitu komplek itu. Itu di tahun berapa? Di tahun 1977. 1977. Jadi orang pribumi itu dikasih tempat rumah yang luasnya itu 5 kali 15. Luasnya kaplingnya itu 5 kali 15, angsurannya cuma 6.000 perak selama 17 tahun. Dan alhamdulillah itu perumahan semua udah lebih daripada 17 tahun. Udah pada lunas lah. Ya, jadi ceritanya begini. Dulu itu yang di Muara Karang itu dikategorikan Muara Kalong ya. Muara Kalong. Jadi Muara Angke ini karena sungai, ini termasuk hulunya di sana ya, hilirnya di sini. Jadi kebanyakan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ada bangkai dari Kalijodo segala itu, mentoknya kan ke sini mau ke laut. Jadi banyak bangkai-bangkai yang larinya ke sini, ke sungai ini nih. Jadi makanya disebut Muara Angke. Jadi sebetulnya dulunya awalnya memang pelabuhan itu ada ya, tapi kurang maksimal. Dari segi pemasaran itu di sini tuh hanya buat bongkar muat aja kapal-kapal itu perahu. Adapun pemasaran ikannya itu ke pasar ikan. Sekarang dengan adanya kemajuan seperti ini, di sini dibuatkan pasar grosir ikan. Jadi pasar grosir ikan itu yang asalnya di pasar ikan pindah ke Muara Angke. Jadi dulu zaman Belanda itu ya ada pembantaian, termasuk yang namanya Sipitung, itu dekat rumah Bapak, itu ada monumen namanya Gedung Sangkrini ya. Bentuknya persis kayak rumah Sipitung zaman dulu.
Itu di belakang warung Bapak itu ada rumah si Pitung itu. Masih berdiri ya? Masih berdiri. Itu memang rumah dia atau persinggahan atau Persinggahan. Yang ngebangun sih ya Pemda DKI ya. Pemda DKI? Nah dulu itu waktu zaman Belanda pembantaian apa Pak? Kalau boleh? Ya biasa pembantaian orang-orang yang nggak nurut perintah Belanda ya. Makanya si Pitung itu termasuk buronan Belanda, sehingga dia singgah ke Muarangke, pindah juga ke Marunda. Pokoknya dia sembunyi-sembunyi lah. Oh kalau suku memang mayoritas tuh pendatang semua ya. Karena dulunya ini bukan kampung, hutan lah. Jadi yang menduduki sebagian besar campur siap antara Banten, Sulawesi, Sunda, sama Madura ya. Maksudnya kalau di sini tuh memang diprioritaskan untuk ikan. Tapi rumah sendiri, perumahan yang dibangun 1977, itu kalau notabene bukan tukang ikan, bukan lain, itu nggak dapat rumah. Jadi memang perumahan itu khusus buat nelayan. Sampai sekarang masih ada? Ya sekarang ya mungkin sebagian udah pindah tangan kali ya. Udah pindah tangan, yang bukan nelayan juga udah punya rumah di sini. Kalau Bapak kan asli nelayan. Datang dari Serang ke sini itu ya nelayan. Luasnya itu 60 hektar lebih lah. 64 hektaran lah. Termasuk lahan kosong ya. Perbatasannya dari mana? Perbatasan Muarangke ini kan pulau. Jadi yang menghubungkan daratan itu jembatan itu. Kalau nggak ada jembatan itu ya pakai sampan kita naiknya. Karena sebelah sana sungai, larinya ujungnya laut. Sebelah sini juga sungai, nanti ujungnya sungai ini kali ini. Oh jadi Muara Angke ini sebenarnya pulau? Pulau. Kalau nggak ada jembatan itu ya nyebrangnya pakai sampan kita. Untuk nelayan ini hasil lautnya dijual kemana? Ada tempat pelelangan ikan kah di sini atau ada apa gitu? Iya, jadi sekarang itu udah alhamdulillah ya. Bahkan eksportir aja yang hasil nelayan, yang mutu ikannya bagus itu masuk ekspor. Sisanya yang nggak masuk ekspor itu pasar grosir itu besar sekali. Mungkin per hari itu orang belanja ya bisa puluhan ton itu habis. Kalau di sini disebut itu pasar grosir ikan. Kalau di Tanah Abang mungkin grosir pakaian kali ya. Nah, di Muara Angke ini grosir ikan. Belum lama 2016 ya. Sebetulnya sih ini yang baru ini 2016 dibangun, ditempatin. Sebelumnya juga pasar grosir itu sudah ada, tapi tidak semodern seperti ini. Kenapa? Kalau dulu pasar grosir itu sudah maju, tapi kalau ada banjir tuh kebanjiran. Jadi air pasang itu jualan pakai gerobak gitu. Jadi menurut Bapak lebih bagus mana sih yang dulu atau? Ya lebih bagus sekarang. Sekarang udah bebas banjir lagi. Karena ketinggiannya itu udah cukup lumayan lah. Pasar grosir itu udah tinggi banget. Pak, ini kan makin lama Muara Angke ini berkembang Pak ya, makin lama makin berkembang gitu ya. Nah, harapan Bapak nih terhadap kampung Muara Angke ini gimana Pak ke pemerintah? Harapan Bapak kampung Muara Angke itu tetap dipertahankan kualitasnya seperti zaman Pak Harto. Muara Angke itu diprioritaskan itu untuk nelayan tradisional. Jangan keliwat modern ya, akhirnya nelayan tradisional tersingkir, nanti timbul nelayan modern kan kasihan juga. Kasihan orang kecil. Kasihan orang kecilnya. Kalau masuknya orang Cina semua ke sini. Kalau orang Cina itu kan nelayan termasuk nelayan besar lah. Kadang-kadang muat bahan bakarnya aja bisa 20.000 ton ya. 20.000 liter gitu ya. 20 ton. Kalau ini kan paling pakai dirigen 3, 4. Paling lama itu ya paling banyak 5 dirigen lah. Kapal-kapalan juga udah modern gitu Pak ya? Iya, kayak kapal cumi itu paling sedikit tuh 20 ton. Ya kasarnya masyarakat Muara Angke asal mau kerja aja, tanpa ijazah juga tinggal itu udah kerja masuk. Jadi kalau untuk hura-hura atau demo-demo yang itu tuh enggak, dia ganggu. Kenapa? Karena masyarakat Muara Angke itu umumnya malam buat kerja, siang buat tidur. Jadi malam tuh semalam full itu
kerja dia. Jadi pulang kerja, istirahat siang, ntar bangun sore jam 5 kerja lagi. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu nelayan di Muara Angke. Biasa dipanggil sehari-harinya Bapak Halur. Oh, Bapak tiap hari nelayan ya? Harian atau yang Harian. harian ya? Sedulunya emang dari sekolah juga nggak lulus, langsung ngikut sama orang tua itu nelayan. Ya untuk ngikut dagang itu nggak ada ya. Sebagian ya nggak punya modal lah. Jadi kalau nelayan itu kerjaan yang paling potong pintas, nggak ada biaya, langsung ngikut aja nelayan. Iya. Kadang-kadang kita tidak bisa ngukur ya pendapatan. Kadang-kadang kalau lagi ada hasil bisa 300.000 ataupun 400.000 sehari. Kalau lagi kurang hasilnya, lagi cuaca kurang bagus, kita bisa dapat 100.000 ataupun 200.000. Sudah berapa lama sih Bapak jadi nelayan di sini? Kayaknya 20 tahun. Sudah 20 tahun. 20 tahun. Berarti lumayan juga ya. Iya lumayan. Cuman sekarang cuacanya lagi kurang bagus, maka nelayan yang kebanyakan kalau sore minggir dulu, lihat keadaan cuaca. Cuacanya yang nggak nentu gini ya Pak Iya. ya, kadang hujan besar. Kalau cuacanya lagi bagus kita bisa melaut lagi, kalau cuaca di laut lagi nggak bagus kita bisa minggir dulu. Oh gitu. Biasanya kita kalau pergi melaut habis asar naro bubu sebagian untuk nyari rajungan ataupun kepiting ataupun kiong macan. Habis naro bubu jam 5 kita minggir dulu, habis minggir, habis isya kita berangkat lagi, pulang lagi jam 11 malam. Jam 11 malam berangkat lagi jam 5 pagi. Jam 9 siang baru pulang. Jam 9 siang baru pulang ya Pak. Kadang-kadang yang lihat kondisi keadaan sekarang ekonomi ataupun BBM semakin nanjak ya. Lihat keadaan solar udah 10.000 untuk ya pengelola yang ada di pinggir-pinggir kali ini, dan untuk yang lain-lain semakin nanjak ya, kayak ukur-ukur pas buat sehari-hari aja. Kalaupun itu dapatnya 400.000, kalaupun 200.000 ya pas buat ini aja, buat perbekalan kita ke laut. Oh gitu. Untuk perahu punya sendiri atau gimana Pak? Alhamdulillah kita udah punya sendiri. Kalau perahu enggak ngikut sama orang lain, pribadi punya sendiri. Kalau penghasilan perharinya nggak bisa netep. Kadang kalau lagi bagus ya bisa kadang-kadang lebih dari 400 bisa jadi. Kalau lagi kurang bagus ya kadang 200.000, 150. Kadang-kadang ya kita lihat kita hasilnya harganya bagus ataupun tidaknya. Pernah kalau cuacanya musim limbah, asli 1 ekor pun kita nggak dapat hasil. Iya kejadiannya itu giliran kita lagi ngangkat yang kita sebar itu kena angin kenceng, itu yang nggak bisa dilupakan, karena inget buat anak ataupun teman-teman yang lain bahwa nelayan ini seperti ini ingetnya. Giliran lagi ngangkat datang hujan sama ombak, yang diinget, yang nggak bisa terlupakan itu nelayan itu. Tapi nggak ada kejadian buruk apapun itu kan, alhamdulillah. Ya pengennya mesti naudzubillah min dalik ya, Iya, untuk kita nelayan yang khususnya nelayan tradisional yang ada di pinggir kali Muara Angke ya, naudzubillah. Mungkin ya teman-teman yang dari jauh sebagian kalau ada cuaca buruk yang kita yang tidak dipengenin itu sudah pasti ada, tahu yang dari mana. Cuman kalau bisa mah yang khususnya untuk nelayan tradisional itu naudzubillah min dalik, itu jangan sampai terbalik perahunya ataupun orangnya sampai hilang gitu ya. kebawa sama ombak sama angin, jangan sampai lah, karena masalah alam kita nggak ada yang tahu. Iya. Tahu datangnya kapan, pulangnya kapan, nggak ada yang tahu. Giliran pas kita melaut, angin datang kencang ataupun ombak gede, kita nggak ada yang tahu.